Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriandi dari kelas manajemen 226B dengan NIM 22093081110055. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas tentang materi telaah pustaka dan hipotesis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kali ini yang saya akan bahas terdapat 7 poin. Yang pertama, pengertian teori dan penelitian. Yang kedua, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah membuat telaah pustaka. Yang ketiga, proposisi dan hipotesis. Yang keempat, jenis-jenis dan manfaat hipotesis. Yang kelima, kriteria hipotesis yang baik. Yang keenam, langkah pengujian hipotesis. Dan yang ketujuh, terakhir, dasar pengembangan hipotesis. Nah, yang pertama, pengertian teori dan penelitian. Nah, pengertian teori dan penelitian terdapat 2 poin. Yang pertama, teori. Teori adalah hubungan beberapa konsep atau suatu kerangkap konsep atau definisi yang memberikan pandangan sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena dengan menentukan hubungan spesifik antara konsep-konsep tersebut dengan maksud untuk menguraikan, menerangkan, meramalkan, dan atau mengendalikan suatu fenomena. Dan yang kedua itu penelitian. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dalam langkah pemecahan suatu permasalahan. Nah, pembahasan yang kedua adalah tujuan, manfaat, dan langkah-langkah membuat telaah pustaka. Nah, yang pertama itu adalah tujuan. Telaah pustaka bertujuan untuk memahami permasalahan yang relevan dengan topik penelitian sehingga peneliti dapat menghasilkan penelitian yang solutif dan membantu peneliti dalam memverifikasi masalah yang akan diteliti dan menunjukkan urgensinya serta mengidentifikasi rumusan masalah atau hipotesis yang akan dibahas. Adapun manfaat, memberikan gambaran tentang metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian sebelumnya sehingga peneliti dapat memilih pendekatan yang tepat untuk penelitiannya sendiri, membantu peneliti mengidentifikasi variabel-variabel penting yang mempengaruhi situasi dan kondisi serta memberikan kejelasan tentang variabel mana yang paling signifikan untuk diteliti. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan topik dan ruang lingkup. Yang kedua, mencari literatur yang relevan. Yang ketiga, mengevaluasi dan memilih literatur. Yang keempat, meringkas literatur yang relevan. Yang kelima, mencatat teori yang dibutuhkan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu proposisi dan hipotesis. Proposisi adalah pernyataan yang memiliki makna penuh dan dapat dinilai benar atau salah. Dalam konteks logika, proposisi terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama itu subjek, yang kedua predikat, dan kopula. Nah, sedangkan hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo, berarti lemah atau kurang dari di bawah. Tesis berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya digunakan data informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain. Nah, selanjutnya jenis-jenis dan manfaat hipotesis. Di sini beberapa jenis-jenis dan manfaat hipotesis. Yang pertama itu jenis hipotesis no atau H0. Hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel yang sedang diteliti.
Yang kedua, hipotesis alternatif atau HI. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel yang sedang diteliti. Adapun manfaat, yang pertama, mengarahkan penelitian. Yang kedua, hipotesis menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya secara rasional. Yang ketiga, hipotesis menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris. Adapun kriteria hipotesis yang baik. Yang pertama itu jelas dan spesifik. Yang kedua, dapat diuji. Yang ketiga, dapat dibuktikan salah. Yang keempat, berlandaskan teori atau penelitian sebelumnya. Yang kelima, spesifik dan terukur. Yang keenam, sederhana. Yang ketujuh, relevan dengan pernyataan penelitian. Langkah-langkah pengujian hipotesis yang baik. Kriteria hipotesis yang baik. Rumusan hipotesis. Hipotesis 0 Ho menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel yang diuji. Hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa ada hubungan atau pengaruh antara variabel yang diuji. Menentukan jenis uji statistik. Tentukan jenis uji statistik yang akan digunakan tergantung pada jenis data dan hipotesis yang diajukan. Yang ketujuh, dasar pengembangan hipotesis. Nah, dasar pengembangan hipotesis adalah teori dan hasil penelitian yang relevan. Teori merupakan landasan yang kuat untuk merumuskan hipotesis karena kebenarannya sudah diakui secara umum. Dasar pengembangan hipotesis, teori yang mendasari atau mendukung perumusan hipotesis, hasil-hasil penelitian relevan, rumusan masalah penelitian, telah pustaka, landasan teori dan penelitian terdahulu. Nah, terdapat kesimpulan dari beberapa materi yang saya sampaikan di atas, yaitu telah pustaka memainkan peran yang sangat penting dalam kedua jenis penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, karena memberikan dasar teoritis yang kuat untuk membangun kerangka penelitian dan pernyataan penelitian. Pada penelitian kualitatif, pendekatan hipotesis lebih fleksibel dan terbuka, sedangkan pada penelitian kuantitatif, hipotesis lebih terstruktur dan dapat diuji secara statistik. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda, namun keduanya membutuhkan telah pustaka yang mendalam untuk mencapai kesimpulan yang valid dan relevan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.